Halo semua, kenalin nama aku Kansa Almira dari kelas PB2C. Hari ini aku bakal nonton film The Pose. Nah, film The Pose ini adalah salah satu drama sejarah yang diangkat dari kisah nyata tentang bocornya dokumen rahasia Pentagon atau Pentagon Papers pada tahun 1971. Nah, film ini menceritakan dilema penerbit Catherine Graham dan editor Ben Bradley dalam memperjuangkan kebebasan pers melawan tekanan pemerintah Amerika Serikat. Nah, setelah aku selesai nonton ini, aku bakal menjelaskan tentang beberapa kode etik jurnalistik yang ada pada film ini. Selain itu, aku juga akan menjelaskan tentang fakta menarik apa aja yang ada di film The Post juga. Dan yang terakhir, aku bakal kasih tahu kalian apa sih dampak film The Post ini bagi para penontonnya. Jadi, tonton aja ya. Bye-bye. 2,000 years later. Oke, aku baru aja selesai nonton film The Post nih. Nah, sembari tadi aku nonton, aku juga mencatat beberapa kode etik jurnalistik dalam film The Post. Nah, kode etik jurnalistik pertama yang aku temuin adalah mencari dan menyampaikan kebenaran. Pada scene, Bradley dan tim redaksi berusaha memverifikasi dokumen Pentagon Papers sebelum dipublikasikan. Mereka nggak langsung nyebarin informasi itu aja, tapi mereka memeriksa keasliannya dan relevansinya terlebih dahulu. Nah, hal ini juga sesuai sama prinsip jurnalistik bahwa wartawan harus mengutamakan kebenaran dan akurasi informasi. Yang kedua ada independensi pers, di mana The Washington Post tetap menerbitkan berita meskipun mendapatkan ancaman hukum dari pemerintah Amerika Serikat. Nah, tindakan ini juga menunjukkan bahwa media harus independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan politik maupun kepentingan tertentu. Nah, yang ketiga ada kepentingan publik. Keputusan untuk menerbitkan Pentagon Papers didasarkan pada hak masyarakat untuk mengetahui fakta bahwa mengenai kebijakan pemerintah dalam Perang Vietnam. Nah, jurnalisme ini nggak hanya mengejar keuntungan, tapi mereka juga melayani kepentingan publik. Dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial. Para jurnalis menyadari bahwa publikasi dokumen tersebut memiliki resiko yang besar, tapi mereka juga menilai manfaatnya bagi masyarakat itu jauh lebih penting. Media memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menjaga transparansi.
Oke, selanjutnya aku akan bahas fakta menarik mengenai film The Post ini. Nah, kalian tahu nggak sih kalau film The Post ini diambil dari kisah nyata, di mana peristiwa yang terjadi pada tahun 1971 mengenai Pentagon Papers, yaitu dokumen rahasia milik pemerintah Amerika Serikat mengenai Perang Vietnam. Yang kedua, film ini disutradarai oleh Steven Spielberg, yaitu salah satu sutradara paling berpengaruh dalam sejarah perfilman. Yang ketiga, film ini diproduksi dalam waktu yang relatif singkat. Kenapa? Karena agar lebih relevan dengan isu kebebasan pers yang sedang menjadi perhatian publik pada saat itu. Yang terakhir, film ini berhubungan dengan kasus Watergate, di mana scene penutup pada film The Post ini mengarah pada peristiwa Watergate skandal, yang kemudian menjadi salah satu investigasi paling terkenal dalam sejarah jurnalistik. Jadi, setiap semua film itu memiliki dampak bagi para penontonnya. Begitu juga film The Post. Film The Post memiliki dampak bagi para penontonnya untuk meningkatkan kesadaran tentang kebebasan pers. Film ini membuat penonton memahami pentingnya pers yang bebas dalam menjaga demokrasi dan mengawasi pemerintah. Yang kedua, mengajarkan pentingnya keberanian moral. Penonton dapat melihat bahwa mengungkapkan kebenaran seringkali membutuhkan keberanian dan pengorbanan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kritis terhadap informasi. Film ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu mengetahui fakta yang sebenarnya dan tidak menerima informasi begitu aja. Yang keempat, penonton ini perlu menghargai profesi jurnalis. Penonton dapat memahami bahwa pekerjaan jurnalis itu gak cuma menulis berita aja, tapi juga menghadapi resiko hukum, politik, dan sosial demi kepentingan publik. Dan yang terakhir, relevan dengan kondisi saat ini. Meskipun berlatar belakang tahun 1971, film ini juga relevan di era digital, ketika isu transparansi, kebebasan berpendapat, dan penyebaran informasi masih menjadi perhatian utama. Menurut aku, film The Post ini merupakan film yang menunjukkan betapa pentingnya peran media dalam menjaga demokrasi. Film ini nggak cuma menceritakan tentang perjuangan para jurnalis dalam mengungkap kebenaran, tetapi juga memperlihatkan dilema etika yang mereka harus hadapi. Aku juga melihat bahwa keberanian The Washington Post dalam menerbitkan Pentagon Papers menjadi contoh bahwa kepentingan publik harus ditempatkan di atas tekanan politik maupun kepentingan pribadi. Film ini juga memberikan pelajaran bahwa kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam masyarakat demokratis dan harus tetap dijaga. Jadi, kalian jangan lupa buat nonton film The Post ini karena filmnya seru.